Kitabun nikahi utawi iki iku kitab menerangkan tentang nikah. Wa malan barang. Yata'allaku udah. Yata'allaku kang berhubungan Nggak usah. Opo ma bihi kelawan nikah. Minal ahkami bayane saking piro-piro hukum. Wal qadaya lan piro-piro ketetapan. Wan nikahu utawi nikah iku mustahabbun den sunahake. Sunnah itu ada mustahab, ada mandub. Kalau sholat nawafil ada sunnah sendiri. Kalau mustahab itu sunnah dicintai Nabi ongkoh, berasal daripada kata istahabba yastahib, istihbab, mustahab fahuwa mustahib. Jadi ya sunnah mustahab. Rasulullahnya ngerjain dan Rasulullahnya cinta. Nah, nikah itu termasuk kesunahan. Ya Rasulullahnya nikah, ya Rasulullahnya senang ketika umatnya itu nikah. Liman kaduwe wong yahtaju kang butuh sapa man, yahtaju kang butuh sapa man ilaihi maring nikah. Nikah itu amat sangat disunnahkan bagi orang yang butuh terhadap nikah. Wa yajuzu lan wenang lil hurri kaduwe wong kang merdeka. Di zaman ini semuanya adalah hur, ahrar, orang-orang yang merdeka. Udah nggak ada lagi abd atau hamba sahaya. Diperbolehkan opo ayyajma'a nyento ngumpulake sopo hur, laki-laki merdeka, baina arba'i harairo ing dalem antarane papat piro-piro wong wadon kang merdeka. Nikah itu sangat disunahkan, sangat dicintai oleh Rasulullah bagi umatnya atau bagi seseorang yang butuh terhadap nikah tersebut. Butuh itu lebih kepada biologis, syahwat, kemudian birahi, laki-laki, perempuan, ada semua. Karena itu fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau biologis suka ditanya dengan pipis misalnya. Makan itu biologis. BAB itu biologis. Termasuk hubungan suami istri juga merupakan sebuah biologis. Jadi Islam itu ada penyalurannya. Makanya usahakan kamunya jangan berbuat dosa. Jangan mencari sesuatu yang haram. Ada yang halal. Nah, bagaimana caranya halal? Ya akad.
nikah. Tapi saya membara sekarang syahwatnya, biologisnya. Makanya kalau bisa nikahnya sekarang sebenarnya, supaya tidak terjerumus dalam perbuatan dosa atau zina. Dengan cara kholwah, dengan cara pacaran itu justru manggil murkanya Allah. Orang-orang munafik, orang-orang yang fasik, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, biasanya dia mengabaikan diri dia, zalim terhadap diri mereka masing-masing, sehingga caranya adalah menyakiti dirinya dengan cara pacaran. Aturan dibuat sendiri pacaran. Ya kalau pacaran aturan dibuat sendiri. Kamu jangan selingkuh, kamu nggak boleh rokok, kamu nggak boleh WA sama orang lain. Aturan siapa begitu? Aturan dari pacarnya. Aturan-aturan itu ilegal. Banyak yang lakuin yang haram. Kenapa? Nikmat memang. Karena ada tunggangan dari setan. Nanti kalau sudah halal, baru kerasa beda. Yang halal-halal tuh meskipun enak juga, apalagi yang dianjurkan. Sahur ya makan untuk kita sendiri, tapi malas gitu. Karena nilainya ibadah. Berbakti sama orang tua, baik sama istri, bertanggung jawab terhadap istri, ya bagus. Kita sama aja sedekah. Tapi ada tipe-tipe orang yang memang dia lebih mengedepankan orang lain daripada keluarganya. Sama istri bodo amat, sama anak-anak bodo amat. Tapi kalau sama temen, sama tamu, sama sahabat-sahabatnya, sama kawan-kawannya, ya loyal, ya royal, yang ngebela, yang ngabisin waktu. Jadi ibadah itu sebenarnya nggak berat dalam Islam, tapi kitanya sendiri yang nafsunya itu lebih ingin nggak mau ibadah, karena ibadah itu perintah Allah dan tujuan hidup. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, karena ibadah itu tujuan hidup dan setan tahu, iblis tahu. Makanya bagaimana caranya agar ibadah itu dibikin jenuh, dibikin bosan, dibikin nggak enak. Sedangkan sama, kita ngelakuin hal yang sama, tapi bukan ibadah tuh terasa nikmat. Abi keingetan waktu dulu masih kecil, ibu Abi, mbah tuh, itu udah nyiapin mangga tuh banyak banget. Mangga tuh banyak banget di lemari makan tuh. Tapi pengennya tuh nyolong. Jadi makan mangganya Mimi tuh ya, nggak sedep deh. Pengennya tuh nyolong sama teman-teman. Coba sama-sama mangga kan? Apa bedanya mangga yang di rumah dengan mangga colongan? Gak ada bedanya. Tapi lebih fantastis kalau misalnya tantangannya tuh apa? Ada kalau nyolong. Ya dosa gitu. Begitu juga nikmat kalau misalnya nyari uang yang haram daripada nyari uang yang halal. Nanti kamu akan ngerasain nikmatnya pacaran dan menjenuhkannya nikah. Persiapan bikin undangan mah masih senang hati tuh, karena belum satu rumah, masih senang, masih bombong, kepikiran saja, nggak bisa tidur, nggak kiyang sama makan, ya. Ceritanya tentang pacarnya terus, seminggu lagi mau nikah, nulis di diary. Tapi tunggu saja. Kalau sudah berjalan beberapa bulan dalam pernikahan, barulah di situ setan itu akan. Wong ketika sedang akad saja setan tuh pada nangis. Ketika akad itu setan pada nangis. Kenapa? Karena si laki-laki tertutup pintu maksiatnya. Pacaran tuh. Meskipun nanti bisa lagi. Begitu juga perempuan tertutup pintu maksiatnya. 1 minggu masih senang, 1 bulan masih senang.
Tapi nanti ada titik di mana laki-laki bosan sama istrinya, perempuan juga bosan sama suaminya. Hawa nafsunya kitanya ada, ditunggangi sama setan. Sehingga kita mencari hal-hal yang haram lagi. Senang inbokan sama alumni yang lain. Lebih-lebih laki-laki misalnya. Hawanya tuh begitu. Iya, sama-sama cinta, suami istri sama-sama cinta. Tetapi ketika berada di titik jenuh, bosan, itu-itu aja, kita sudah menikmati semuanya dari dia, nanti kita tuh akan merasakan pengen yang lain, pengen ngerasain dipuji sama laki-laki lain, dibilang cantik sama laki-laki lain. Berawal dari apa? Berawal dari bosan. Ya memang dunia mah bosan. Mana dunia nggak bosan? Mau dunia tuh tempat sementara. Nanti kalau udah bosan tuh, ngobrol romantisnya udah males. Kalau udah ngobrol romantisnya males tuh masing-masing nafsi-nafsi. Yang suami fokus HP-nya, istri fokus HP-nya, suami fokus kerjaannya. Pulang langsung tidur. Paling teleponan sama temennya, begitu juga istrinya pengen sama teman-temannya. Ini sebenarnya awal dari prahara, meskipun belum kerasa, tapi awal daripada petaka dalam rumah tangga. Jadi nggak bisa kamu bayangannya sama pacar, na'udzubillah min dzalik ya, sama laki-laki yang sekarang dekat sama kamu, kemudian nanti sampai tua begitu terus, marah-marahan, cemburu-cemburuan, ya, deket-deketan, sok-sok nasehatin, sok-sok ngasih motivasi, sok-sok ngasih arahan, sok-sok ngasih support. Itu sekarang. Tapi nanti kalau udah jadi suami istri, begitu bosan itu ada, males. Sama aja kan kayak handphone sebenarnya. Beli baru mah gayanya kayak disentuh orang lain aja jangan. Padahal jatuhnya ke kasur, empuk lagi, astagfirullah, baru. Gak boleh disentuh orang, disandi, dielap terus handphone. Masih sehari 2 hari umurnya. Tapi kalau udah berbulan-bulan, bertahun-tahun, kadang ngasih handphonenya dilempar, seakan-akan udah nggak ada harganya. Karena apa? Bosan. Kamu punya motor baru juga, setiap hari dicuci terus. Steam, cuci lagi, kinclong lagi. Ya tunggulah 2 tahun. Panu banyak, pelet banyak, koreng banyak, nggak diisi oli, bensin kehabisan, spion hilang, bodo amat. Itu yang akan dirasakan di dunia tuh. Jadi kalau kamu pengen tahu rasanya orang menikah itu sama dengan ngejalani kehidupan sehari-hari. Nanti ada bosan, nanti ada jenuh. Kalau lagi cinta, marah-marahan tuh nikmat kan? Marah-marahan, kalau lagi cinta tuh nikmat. Tapi kalau suami istri marah-marahan dalam keadaan mereka sama-sama bosan, itu bukan nikmat, kesel yang ada. Pengen ngantem ya mukanya istri. Istri juga pengen nyiramin air panas ya misalnya ke rumahmu, ke muka suami itu. Kalau masih cinta, maaf ya, kholwah yang diharamkan Allah, pacaran misalnya, marah-marahan tuh terasa kayak bumbu ya, kayak terasa deket bang, seakan-akan dia sudah milik saya sudah milik dia. Marah-marahan, cemburu-cemburuan. Tapi nanti ada waktunya kita tuh bener-bener kesel, bener-bener marah. Makanya nggak heran ada istri yang dibunuh sama suaminya, ada suami yang dibunuh sama istrinya. Nggak heran begitu. Istri yang betul-betul ditinggalin sama suaminya entah kemana. Ada suami yang nangis-nangisan gara-gara istrinya selingkuh dan sebagainya. Jangan lakuin sesuatu yang haram sekarang tuh. Nanti ada jalannya halal. Qabiltu tazwijaha wa nikahaha bil mahril madhkur. Suami ngucapin seperti itu, masya Allah, girangnya bukan main.
Apalagi nggak pernah pacaran, kan nggak pernah pacaran. Nanti pacarannya itu ketika lagi nikah. Enak jadi. Kepala kita itu senderan ke dada suami. Kepala kita tuh senderan di pahanya. Peluk-pelukan sama suami. Romantis. Bulan madu, jalan-jalan. Tuh kayak jatuh cinta pertama. Tapi kalau udah biasa kholwah sama laki-laki lain, udah biasa pacaran, nanti manisnya pernikahan itu udah kesedot duluan. Paham nggak? Karena kamu udah ngerasain manisnya asmara dulu ketika masih gadis. A ganti lagi B, ganti lagi C, ganti lagi. Nanti ketika nikah tuh sari manisnya tuh hilang. Jadi di awal-awal udah ngerasa bosen duluan. Jangan dikira 8 tahun ada orang pacaran lalu nikah awet. Pada umumnya wallahu a'lam, tapi umumnya banyak juga 8 tahun pacaran, 5 tahun pacaran, 11 tahun pacaran, nikah baru 2 bulan 3 bulan udah saling buang muka. Karena apa? Dia sudah menikmati tebu habis, manisnya tinggal apanya? Tinggal ampasnya. Tinggal ampasnya. Kalau udah ampasnya, ya sudah. Udah menikmati semua kok. Duka, suka, sama kamu tuh udah nikmatin semua. Menikmati dari perjalanan yang haram menuju perjalanan yang halal. Di perjalanan yang halal tuh udah nggak enak lagi. Tapi kalau sebelumnya nggak pernah menempuh perjalanan yang haram, qabil tu tazwijaha, deket-deketan, gemeternya, kesetrumnya tuh enak banget. Disentuhnya, merindingnya, kata-kata romantis, hidung kita langsung terbang kemana-mana. Itu enaknya di situ. Nggak sekarang. Salah kamu kalau ngalamin sekarang. Setan semua sudah. Iblis laknatullah alaihim. Jangan ya Abi, nggak suka. Mau di belakang Abi, di depan Abi, kamu jangan pacaran-pacaran. Harga diri perempuan yang diutamakan apanya? Malunya. Justru kalau kamu suka gonta-ganti pacar, bukan gonta-ganti lagi pacaran, itu kamu dianggap murah. Kalau mereka ngomong murahan, Abi ngomong murah saja deh. Kalau mereka ngomongnya apa? Murahan pisan, geleman. Apalagi status nyandang santri. Sebenarnya mau santri, mau yang penting mah haram. Nggak bawa-bawa titel, nggak bawa-bawa status, nggak bawa-bawa profesi, nggak bawa-bawa latar belakang. Pacaran tuh haram. Mau bercadar kayak mau nggak, pacaran tuh haram. Mau anak SMA, mau anak salaf, pacaran tuh haram. Cuman ini nih kitanya nih, hawa nafsunya menggebu-gebu, masya Allah, pengennya tuh deket, pengennya tuh ngobrol, pengennya tuh ada laki-laki yang muji-muji kita, cantik. Awas, hati-hati. Seorang laki-laki yang bisa diajak kencan, laki-laki yang bisa diajak pacaran, setinggi apapun dia memuji kita, sehebat apapun dia menganggap kita adalah satu-satunya, maka dia berpotensi untuk mencari orang yang lebih cantik daripada kita. Mas suka ya sama Iis? Enggak, sukanya sama kamu. Ngapain Iis ini? Mulutnya begitu. Mulutnya begitu. Diam-diam ngepoin Facebooknya. Ayo ngaku aja suka sama Iis. Cantik kan Iis? Enggak suka sama kamu. Neng, hidup emas tuh sejak lahir sampai mati baru mencintai 2 orang, ibu dan kamu. Gombelnya tuh ngomong gitu, gombelnya, dan kamunya gampang digombelin. Iya ya, sampai bisa netisin air mata loh, laki-laki loh ya. Itu air mata dinosaurus. Kalau buaya terlalu kecil ya. Air mata apa? Yakin yang serius. Sok demi apapun, demi Allah, demi langit, demi sampai ngomong berani, demi kesambar petir sekalipun. Kamu tuh satu-satunya. Sejak pertama ngeliat kamu sampai sekarang tuh hati AA tuh nggak pernah berubah.
Kamu kleot. Kamu dibohongin anak-anak. Kamu tuh dibohongin. Tapi temennya laki-laki semua, di belakang mengakak, kek. Itu tuh istri saya, itu tuh pacar saya, bohongin habis-habisan. Padahal di belakang kamu itu udah ada 9 perempuan lagi yang digituin sama. Cuman kamunya kegeeran, ngerasa bahwa kamu adalah ratu satu-satunya yang ada di hati dia. Enggak. Laki-laki disiapkan berapa orang? Di Al-Quran berapa orang? 4. Laki-laki itu disiapkan 4 orang. Nah, kalau ada laki-laki yang satu-satunya yakin, wallah, bohong itu ya. Meskipun mulutnya sampai maju 1 meter aja. Kadzab ya. Apa? Kadzab. Itu lagi ngerayu kamu itu namanya. Biar manisnya kamu didapetin. Nanti kalau udah sepah, dia akan mencari orang lain. Begitu loh. Al-Quran tuh nggak pernah bohong. Laki-laki tuh nggak bisa mencintai satu wanita. Cok. Yang benar ucapan Allah atau ucapan pacar? Subhanallah. Masna wa sulasa wa ruba. 4 tuh. Sedangkan dia bilang satu-satunya. Siapa yang benar? Al-Quran atau dia? Cuman kamu percayanya sama dia. Kamu tuh percaya sama dia. Ya tapi saya cantik nggak mau. Wah, Masya Allah, nggak ada. Meriam Bellina aja kalah. Ya, Ratu Inggris saja kamu sama kamu tuh. Ibaratnya Ratu Inggris tuh negro, kamunya bule. Bullshit banget kan yang namanya. Ya. Kamu padahal si anak-anak sekalian, kamu tuh berada dalam khotorin azim. Awas, laki-laki itu suka keindahan. Mas laki-laki itu suka perempuan cantik. Ngomong kayak gitu sama kamu, tiba-tiba ada yang lebih cantik. Larak lirik matanya. Senang ini, senang itu, senang ini. Tapi kamu nggak bisa ngebaca sodr, nggak bisa membaca hati. Yang bisa kamu baca adalah lisan. Andaikan kamu bisa membuka hati laki-laki, kamu udah lari duluan. Karena di dalam hatinya itu banyak kecoa. Banyak perempuan-perempuan yang dia idam-idamkan. Ya makanya Abi harap jangan pacaran. Karena kalau laki-laki dalam masa-masa pacaran begitu, wallahi nggak bakal. Tapi beda ketika sudah nikah. Apalagi cari laki-laki yang dulu nggak pernah kenal sama perempuan. Aman nih. Kamu nikah sama dia, kamu adalah orang pertama yang ada dalam hatinya. Beres kan? Tapi kalau si laki-laki ini pernah pacaran, kamu adalah orang yang keberapa dalam hatinya. Dan suatu ketika kamu bosan, nggak, laki-laki atau suami kamu bosan, bisa jadi berpotensi dia akan banding-bandingin kamu dengan mantannya. Ya, dengan pacarnya yang dulu. Parahnya lagi, WA-an, reunian, inbokan sama teman-teman perempuan yang dulu yang pernah jadi pacarnya. Gak digituin, sakit apa senang? Sakit apa senang? Cari laki-laki yang murni, yang polos. Anak kecil Abia bukan anak kecil. Anak laki-laki yang sudah dewasa tapi dia nggak pernah punya pengalaman apa-apa. Ini loh cinta pertamamu, Mas, ini loh. Paham ya? Jadi untuk menilai laki-laki itu bukan dari lisan dia, bukan dari mulut dia. Saya tuh cinta banget, saya tuh ini, saya itu. Kalau sekedar dia cerita, dia bisa membuat-buat cerita. Membuat-buat berita hoax tuh bisa dia. Keluarga saya ada 6 yang paling dekat sama ibu saya. Bisa dia ngomong begitu. Al-Quran ada 30 juz, saya sampai menghafalkan 40 juz, bisa ngomong begitu. Ibaratnya ya, saya nggak pernah punya hati ini, nggak pernah. Dari mulut dia dan kamunya tuh gampang percaya. Orang pinter tuh cirinya nggak gampang percaya. Illa minallah wa rasulih, kecuali dari Allah dan Rasul.
Tapi dari mulutnya orang lain nanti dulu. Kamu juga pinter kan bikin cerita tuh. Begitu juga laki-laki, Mas cinta sama saya nggak? Cinta banget, cinta mati, sehidup semati, sedunia akhirat. Laut pun akan aku kuras semuanya demi kamu. Lahar-lahar yang ada di gunung semuanya, aku celup pun, kemudian hidup lagi, aku tetap mencintaimu. Wah bocah, ngomong bisaan mbak. Wong lanang tuh. Kalau kamu dengar dari mulut dia, seakan-akan kamu tuh paling hebat dan dia pun paling hebat. Tapi untuk mencari laki-laki itu bukan dari mulut dia. Nah, paham nggak? Kamu teleponan terus sama dia ya sudah, terperangkap itu namanya. Jadi caranya apa? Ikut kitab Ta'limul Muta'allim. Kalau kamu ingin mengetahui seseorang, anil mar'i la tas'al wasal'an apa enggak? Qarinihi fa innal marina bil muqarani tahtadi. Anil mar'i, membahas tentang seseorang. La tas'al, jangan bertanya kepada orangnya. Kamu baik apa enggak? Kalau kamu jawab kepada dia, kamu baik apa enggak? Dia jawabnya apa? Hah? Jawabnya apa? Kamu berjuang apa enggak? Dia akan menjawab. Kamu berkorban apa enggak? Dia akan menjawab. Kamu mencintai saya enggak? Dia akan menjawab mencintai. Kamu hemat apa boros? Jawabannya, pokoknya dia akan menjawab yang baik-baik. Paham kan? Dia akan menjawab yang baik-baik, dia akan menceritakan yang baik-baik. Realnya, wallahu a'lam. Kamu sopan nggak? Ya sopan. Berbakti nggak sama orang tua? Ya harus itu. Apalagi ngincer santri. Ngomongnya sholat 5 waktu lah. Bisa kitab lah, bisa ini lah. Dia akan selalu menceritakan tentang yang elok-elok. Yang bikin kita makin apa? Tertarik. Tetapi kalau pengen milih seseorang itu, anil mar'i la tas'al, jangan bertanya kepada dia, wasal an qarinihi, tetapi bertanyalah untuk mendapatkan informasi tentang teman-temannya. Bagaimana pergaulan teman-temannya ini? Suka tangkrang-tongkrong nggak? Kalau teman-temannya suka tangkrang-tongkrong, bisa jadi dia suka tangkrang-tongkrong, tapi nggak di depan kita. Ada orang baik, tapi dia kok nggak akrab dengan orang baik lain. Hati-hati. Ada orang baik, tapi akrabnya kok sama laki-laki pecundang, sama laki-laki yang suka godain perempuan, sama laki. Awas, hati-hati, perlu diwaspadai. Sebab seseorang tidak akan bergaul, tidak akan bermain kalau tidak satu frekuensinya. Paham nggak nih? Kalau nggak nyambung tuh nggak kieng. Wah, Abi nggak suka bioskop, diajak-ajak sih, nggak suka. Dia nyari teman yang lain, yang satu jalur. Disuruh buat bukan tempat, akhirnya dia nyari ini, nggak bisa. Ada orang yang suka main game, gaul sama kamu, menceritakan tentang gamenya, game saya A, game saya B, game saya B. Kalau kamu nggak suka nggak jadi. Tapi kalau kamu ternyata suka juga, nyambung tuh. Nanti kalau udah nyambung ngobrolnya, main bareng, jajan bareng, kemana-mana bareng. Paham kan gitu tuh? Satu frekuensi sudah. Ada sesuatu yang nyambung pasti. Nggak mungkin hak dan batil nyambung tuh, nggak mungkin. Ahli masjid dengan preman akrab, tuh. Pengen tahu mana orangnya gitu. Kalau sekedarnya ada, sapa-sapaan doang ada, toleransi ada. Tapi sampai ngulet, tidur bareng, kemana-mana bareng, naik bis bareng, berangkat sekolah bareng, kayak ngulet banget dua orang nih. Padahal yang satunya ahli masjid, yang satunya preman jalanan, nggak bakal jadi nak. Si preman pasti akan bergaul dengan preman, kepanasan kalau misalnya gaul sama ahli masjid. Paham kan? Ahli masjid akan gaul dengan ahli masjid. Tidak akan mungkin mereka menyentuh kotoran.
preman maksudnya. Santri yang benar-benar akan gaul dengan santri yang benar-benar. Santri selengean akan gaul dengan mereka sendiri. Itu tergantung obrolannya orang. Saya mah dulu suka main biliar, Mbak. Oh, kamunya nggak suka biliar. Biliar tuh ini, ada ini, pemandunya ini, nanti ini. Oh, kamu nggak suka biliar. Maka dengan sendirinya kamu akan menjauh, nggak nikmat sih. Dan kitanya yang ceritanya juga karena nggak diladenin, akhirnya ngejauh juga. Coba ngobrolin masalah biliar. Biliar, kamu biliar di mana? Di sana, Mbak. Ya, saya juga kamu masukin gimana ini? Kan jadinya ngulek tuh. Akrab, set. Jadi kemana-mana bareng. Ya. Jadi kamu misalnya ada laki-laki yang kamu incar, ada laki-laki yang menjadi pandangan kamu, dia baik, tapi kok teman-temannya begitu, hati-hati. Sebab putih itu putih, hitam itu hitam. Kalau putih campur dengan hitam, nanti khawatir jadi coklat. Paham kan? Paham gak begini? Berarti suami kita coklat ini, nggak jelas. Putih-putih, hitam-hitam. Ada juga orang baik, pendiam, gaul dengan orang ngehibah. Hebat kalau dia nggak ikut-ikutan ngehibah. Maka apa yang namanya ta'aruf? Ta'aruf itu sebenarnya nggak ada dalam syariat. Tapi anggaplah ada. Ta'aruf itu kita ingin menikah dengan seseorang dan kita ingin tahu tentang seseorang tersebut, tapi jangan dari dia. Kalau kita WA-an terus, inbox-an terus, marah-marahan sama dia, pengen tahu tentang dia dari dianya tersendiri, wah ya nggak bisa. Dia pasti akan menutupi semua bau busuknya. Begitupun kita pasti akan menutupi bau busuk kita. Maka kita cari teman-temannya kok begini ya model-modelnya. Coba ada orang yang santri pakai peci, suka banget baca kitab, suka nahwu, suka sorof. Temu dia akrab dia sama anak jalanan. Yang motor ceper tuh misalnya. Yang kayak nggak mandi tuh, tahu kan? Akrab kemana-mana bareng, nih mungkin apa nggak orang begini? Nggak mungkin. Panasan masih dua-duanya tuh. Hati-hati, ya berharap jangan pacaran. Bohong semua, pacaran tuh munafik. Maksudnya munafik, bohong semua isinya. Cerita-cerita kamu ke dia itu bohong, cerita-cerita dia ke kamu bohong. Nah, pacaran tuh ajang ngomongin orang. Kamu kenal nggak? Oh, saya nggak suka sama dia ini. Emang kamu baik? Laki-laki, perempuan, santriwan, santriwati, teleponan. Kalau Isma suka nilai orang, jadi ya gak nilai diri sendiri. Paham kan? Oh, ada anak baru, ada namanya itu tuh, namanya anak kecil, rewel, bawel. Kalau ngomong tuh kayak toa sampai ke langit. Namanya Naura. Pertanyaan, kamu kayak gitu nggak? Kamu nilai-nilai orang. Jadi pacaran ngebahasnya orang lain, bukan pacaran yang baik. Pacaran gue nggak ada yang baik, apalagi telepon-teleponan begitu anak-anak. Kenapa kamu nggak pernah ngaji? Prinsip saya adalah, sombong banget prinsip kamu. Siapa kamu? Mas, kok nggak pernah kelihatan, Mas? Kita kumpulan, ya, kita rapat, Mas kemana aja? Saya males kumpulan begitu. Ngobrolin apa sih? Nggak penting apa. Lalu kamu sepenting apa? Jadi ketika lagi pacaran nih, sebenarnya kamu nggak sadar kalau kamu lagi sombongin tuh nggak sadar. Kamu berhadapan dengan orang sombong tuh nggak sadar. Sholat, Mas, saya nggak pernah lihat kamu sholat sih di musola. Ya orang tuh nggak mau riak, saya mah nggak mau pamer sama Abi. Saya mah pengen tuh ngerjain apa-apa tuh di belakang layar, gayanya begitu. Udah ibaratnya bullshit semua kalau pacaran. Jadi kamu ngobrol 4 jam, 5 jam, itu sebenarnya lagi buang-buang waktu. Cuman hati kamu senang, hati dia senang. Iblis ada di tengah-tengahnya, nah. Sehingga memperlama hubungan kamu sama dia. Dan efeknya adalah ketika kamu menikah nanti. Ketika dia menikah. Apalagi nikahnya bukan sama kamu.
nikahnya bukan sama kamu. Alhamdulillah min dalik. Rasa-rasa tuh pengen reunian, gak enak ketemu sama dia. Pengen gak enak ketemu sama dia. Di dunia ini wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang pinter ada orang pinter. Kalau bahasa netizen, di atas langit masih ada langit. Padahal mentok langit 7. Di atas langit ke-7 ada apa? Nggak ada langit lagi kan? Di atas orang cantik ada orang cantik. Di atas orang tampan ada orang tampan. Kamu suka sama seseorang tuh sesaat, anak-anak sekalian. Karena apa? Pergaulan kamu tuh pergaulan seperti daun kelor. Frekuensi apa? Radiusnya hanya radius pesan. Kamu belum tahu pesantren di luar yang lebih ganteng dari dia banyak. Belum pernah ke Mesir kan, yang lebih dari dia banyak. Belum pernah kuliah yang lebih dari dia banyak. Karena kamu nggak sabar, kamu memilih instan. Cintanya, cinta yang dibatasi oleh suasana, kondisi, tempat. Saya suka banget sama Ikram. Ya kamu lihatnya Ikram baru. Kamu tuh pergaulannya tuh belum luas. Paham ya? Nggak bisa lupain Abi pagi siang mandi, pun kelihatan dia. Ya karena pergaulan kamu belum luas. Kamu temennya masih itu-itu aja, yang dilihat itu-itu aja. Coba kamu kuliah, awas, ganti hati. Coba dia kuliah, ngelihat yang lebih dari kamu, awas ganti hati. Kamu nggak bisa nyatain komitmen kesetiaan. Setia, pokoknya sehidup semati. Kamu boyong, saya boyong ya. Nggak bisa. Dia boyong ke pesantren yang baru, ada cewek cantik yang lebih daripada kamu. Kamu misalnya ke luar negeri, ada yang lebih tampan daripada dia. Ada yang lebih kaya daripada dia. Tuh, komitmen kesetiaannya mana nggak bisa. Maka bilhaq, jangan pernah pacaran. Jangan pernah dekat sama laki-laki. Jauhin laki-laki. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikannya yang lebih baik. Man taraka syai'an lillah abdalahu khairan minhu. Tinggalin maksiat-maksiat. Kamu ninggalin sekarang orang yang kaya, orang yang ganteng, orangnya ditinggalin demi Allah, demi Allah. Allah akan ngebalas dan akan memberikan laki-laki yang lebih dari dia. Mungkin dianya mungkin. Atau lebih dari dia. Yang penting kamu jaga hawa nafsu, jangan melanggar Allah. Biar Allah yang menuntun bunuh-bunuh kita. Kalau kamu yakin sama tauhid, mau bunuh-bunuh kita nih. Ya. Nikmat. Ngelakuin sesuatu yang haram tuh nikmat, padahal sama aja. Nikah dengan pacaran tuh sama. Nikah dengan zina tuh sama. Bedanya akad sudah. Dengan akad itu yang tadinya haram menjadi apa? Menjadi apa? Tapi nanti setan itu ketika nikah sudah tidak berpartisipasi lagi, nak. Ketika sudah nikah tuh setan udah pada mundur. Sehingga kamu itu dalam keadaan normal nikah tuh tanpa dibumbui sama apa? Setan. Setannya nggak ngasih micin, nggak ngasih apa. Biasa aja jadi rasanya tuh. Tapi ketika masa-masa sekarang, ubun-ubun kemana-mana, hati kemana-mana, belajar nggak fokus, mikirin dia terus. Ini adalah bumbu, micin, garam, gula, ada cabenya yang dikasih sama setan. Enak kan, enak kan, enak. Ya, enak banget, enak. Padahal nanti setan itu akan pergi dan aduun mubin. Setan itu akan menjadi musuh yang nyesel akhirnya. Dia suka sama teman kita sendiri yang lebih cantik, kita yang sakit hati. Fokus belajarnya enggak jadinya. Awal belajar mondok jatuh cinta. Ketika jatuh cinta tuh enggak fokus sama ngaji. Ketika dia sudah selingkuh misalnya, cinta sama teman kita sendiri atau orang lebih cantik, kita stres, enggak fokus. 2 tahun, 3 tahun blow on terus. Gara-gara apa? Gara-gara hati. Jangan ngelakuin sesuatu yang di luar aturan Allah. Jangan pacaran-pacaran. Ngatung santri jangan. Bukan santri aja, selain santri jangan. Hindari begitu. Kemudian, orang yang merdeka itu diperbolehkan mengumpulkan 4 perempuan. Di hari ini nggak ada orang yang kipas, ada nggak kipas?
Ada yang beliin rokok, Mbak? Koreknya udah ada. Walil abdi lan iku kaduwe hamba sahaya wal abdi lan kaduwe hamba sahaya opo ayajma'a nyento ngumpulaken sapa abd bainas nataini ing dalem antarane wong wadon loro. Wala yang kihulan ora kena ngawini sopo al hurru wong kang merdeka amatan ing budak wadon illa bisyartaini angin kelawan syarat loro. Adami sodakil hurrati, bahasa Arabnya mas kawin itu sodak. Adami sodakil hurrati rupane orananane mas kawine wong wadon kang merdeka. Wa khaufil anati lan wedine berzina. Wa nadhrur rajuli utawi ningaline wong lanang ilal mar'ati maring wong wadon iku ala sab'ati adrubin ing atase pitu pira-pira hukum. Ing atase pitu pira-pira hukum. Ahaduha utawi salah sajine sab'ah iku nadruhu ningaline rajul ila ajnabiyatin maring wong wadon ajnabi li ghairi hajatin krono tanpa hajat iku fa khairu jaizin ora wenang. Wasani utawi kang kaping done iku nadruhu ningaline rajul ila zaujatihi maring istrine rajul wa amatihi lan budak wadone rajul iku fayajuzu mongko wenang. Gak usah dikasih iku, fayajuzu mongko wenang opo ayang duro nyento ningali sapa rajul ila maring barang adal farji ada kang nglaini opo ma al farja ing farji minhuma saking ya ada kamu dari pusat dari Al-Badawi namanya Mas Agus mau di sini atau dulu ya dijamu dulu aja, teh manis aja mas atau kopi nggak harus, tapi masih ngaji tungguin aja. Minhuma saking lanang wang wadon wasali sulan utawi kang kaping telu iku nadruhu ningali nerong rajul idza zawati maharimihi maring wong-wong kang sedulur-sedulur mahrame rajul au amatihi atau amate rajul al-muzawwajati kang den nikahi fayajuzu mongko wenang fima ing dalem barang ada kang liyani opo ma ing barang bainas surrati kang tetep ing dalem antarane udel warrukbati lan dengkul warrobi ulan utawi kang kaping papat iku an-nadhru ningali li ajlin nikahi krono arane nikah arahe nikah fayajuzu mongko wenang opo nazar ilal wajhi maring wajah wal kaffaini lan epek-epek loro wal khamisulan utawi kang kaping 5 iku an-nadhru ningali lil mudawati krono berobat fayajuzu mongko wenang opo an-nadhr ilal mawadi'i maring pira-pira panggonan allati kang yahtaju kang butuh sopo ilaiha yuhtaju kang den butuhake sopo ilaiha maring al mawadi
Wasadi sulan utawi kang kaping 6 iku an-nadhru ningali li syahadati krana nyakseni aulil muamalati atawa krana muamalah faya juzu mongko wenang apa an-nadhru ningali ilal wajhi maring wajah khossatan hale khusus. Wasabi'u utawi kang kaping 7 iku an-nadhru ningali ilal amati maring amat inda betiya tibaiha ing dalem nalikane tukune amat faya juzu mongko wenang ilal mawadhi'i maring apa nazar ilal mawadhi'i maring pira-pira panggonan allati kang yuhtaju kang den butuhake apa ila takli biha maring ngolak ngalike amat. Sebelum nikah itu kan nanti lihat-lihat dulu. Nah, orang yang bercadar dilepas cadarnya ketika ada calon suami yang mau melihat. Hukum melihatnya laki-laki kepada perempuan itu di sini ada 7 hukumnya. Ya. Nadrul rajul ilal mar'ati ala sab'ati adrubin. Hukum laki-laki melihat perempuan itu ada 7. Ahaduha yang pertama, nadruhu ila ajnabiyah. Laki-laki ngelihat ajnabi. Paham belum ajnabi? Paham kan? Ajnabi. Kamu bagi Abi ajnabi atau mahram? Baiin bagi Abi ajnabi atau mahram? Umi bagi Abi ajnabi atau mahram? Ajnabi. Umi itu ajnabi. Sampai ajnabi bisa dinikah kan? Kalau Umi mahram, ibunya Abi nggak mungkin Umi nikahin. Pengasuh pondok pesantren Mathalibus Suluk nikah, kakak adik kawin. Kira-kira Umi adik, kakak, ibu, saudara kandung siap ajnabi atau mahram? Ajnabi. Dinikahin. Paham ya? Nah, laki-laki melihat ajnabi itu nggak boleh kalau nggak ada hajat. Kalau nggak ada hajat nggak boleh. Paham ya? Nah, abis sih liatin Umi baik. Itu sudah halal. Paham ya? Itu sudah kamu belum halal. Fa ghairu jaiz nggak boleh, ghairu jaiz haram. Yang kedua, melihat istri sendiri. Laki-laki melihat istri sendiri. Atau melihat si amat. Amat tuh budak perempuan yang udah dibeli. Faya juz, maka boleh. Ayanzuro, melihat istri ila ma'ada al-farja minhuma. Yang penting jangan melihat kemaluan. Jadi melihat istri silakan. Dari atas kepala sampai bawah kaki silakan, nggak pakai baju nggak apa-apa, tapi jangan liatin farjinya. Paham ya? Suami nggak boleh ngeliatin farjinya nggak boleh melotot misalnya. Ini nggak lihat nggak boleh, ngeliat nggak boleh. Paham begitu? Tapi ada pendapat yang mengatakan boleh. Ini mah pendapatnya beliau. Ammal farju fayahrumu nadhruh. Farji nggak boleh dilihat. Wahada ini wajhun dhaif, pendapat yang lemah. Jadi suami melihat kemaluan istri itu boleh. Adapun yang dilarang itu berarti pendapat yang lemah. Paham nggak? Berarti kamu milihnya boleh apa enggak? Yang kuat pendapatnya laki-laki melihat farji istrinya boleh apa enggak? Yang kuat boleh. Paham ya? Boleh. Wal asahu, yang lebih sahih adalah jawazun nadhri ilaihi. Suami diperbolehkan melihat farjinya istri, lakin ma'al karohah, tetapi disertai dengan hukum apa? Makruh. Paham ya? Jadi pernyataan awal, suami silahkan melihat seluruh bagian istri, tapi asal jangan lihat farji. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa tidak diperbolehkannya suami melihat farji istri, itu pendapat yang lemah. Berarti pendapat yang kedua mengatakan boleh.
Tetapi diperbolehkannya itu ma'al karoha, disertai dengan apa? Hukum makruh. Paham begitu ya? Yang ketiga, wasalisu nadruhu ila zawati maharimi. Yang ketiga itu khofur melihat iis. Paham maksudnya? Manghibat melihat umi. Paham nggak? Berarti melihat siapa itu? Mahram. Bukan kakak adiknya, mahram. Anak laki-laki melihat siapa? Ibunya, berarti melihat mahram. Au amatihi al-muzawwijah, atau melihat amatnya yang sudah dia nikah, fayajuzu, maka boleh fima ada baina surrati war rukbah. Tapi jangan melihat antara pusar sampai lutut. Jadi memperlihatkan kepada khofur antara pusar dan lutut itu haram. Paham? Tapi boleh selain itu. Anak laki-laki melihat ibunya itu boleh. Yang penting jangan di antara pusar dan lutut. Paham nggak begitu? Nah, hibat boleh lihat umi apa aja tekuk lutut. Yang penting jangan antara pusar dan. Berarti kalau kelihatan pahanya boleh nggak? Ke mahram nggak boleh, ke ayahnya nggak boleh, ke adiknya nggak boleh. Warabi'u, yang keempat adalah an-nadhru li ajlin nikah. Lihat perempuan tujuannya mau nikah, fayajuz, maka boleh ilal wajhi wal yadain, hanya wal kaffain, yang diperbolehkan hanya wajah dan apa ini? Berarti ini dibungkus. Nah, tuh mau nikah, kamu ada yang enggak nikah diperlihatkan semua sama laki-laki. Murah apa enggak begitu? Murah. Harus mahal dong. Nanti Allah akan banting, Allah nggak akan banting harga deh. Wal khamis, yang kelima adalah an-nadhru lil mudawah. Melihat karena pengen berobat, fayajuz, maka diperbolehkan ilal mawadhi' allati yuhtaju ilaih, di tempat yang dibutuhin. Misalnya ada dokter laki-laki mau ngobatin pasien perempuan, kebetulan pengen lahirin, boleh nggak kira-kira? Boleh nggak kira-kira dokter tuh ngeliatin? Ngeliatnya bagian yang penting lagi, bagian khusus, boleh nggak? Boleh. Ini dasarnya. Kalau lil mudawah, untuk berobat, maka fayajuzu nadhruhu ila ma yuhtaju ilaih, kepada anggota yang mau diobat. Contoh, kamu sakit apa dokter? Ini ada benjolan di paha saya. Kira-kira dokter pengen bimsalabim apa lihat dulu? Hah? Lihat dulu. Gak boleh dokter. Haram. Ini tujuannya mudawah. Kalau mudawah boleh nggak? Dawa, yudawi, boleh. Gak apa-apa. Bahkan yang paling khusus, entah itu payudara atau kemaluan, boleh dilihatin oleh dokter. Anak kecil besok nggak usah ngaji begini, ya. Nanti sore. Ya, ada perlu. Ya, jam 5 paling. Ya, Umi main motornya Abi aja ngaji ke sini. Ya, pulang ya. Panas, Om. Ada perlu. Kemudian wasadisu an-nadhru lisyahada aw lil muamalah. Yang keenam itu melihat perempuan untuk menjadi saksi atau untuk transaksi jual beli. Iya. Maka bagaimana? Iya. Iya. Maka boleh fayajuzu an-nadhru ilal wajhi khassah. Hanya melihat wajahnya. Lapak tangan nggak boleh. Hanya boleh melihat apa? Wajahnya aja. Ya suruh ke sini. Mari ngomong kasih suruh ke sini gitu. Abi ada di Kawung gitu. Wasabi'u, yang ketujuh adalah an-nadhru ilal ammah, melihat pembantu amat. Indab tiba'iha, ketika lagi membeli amat tuh, fayajuzu ilal mawadhi'il ladzi yuhtaju ila taqlibiha. Bebas ini mah. Saya mau melihat lehernya, ya buka lehernya. Kalau mau beli amat, paham amat ya?
budak perempuan amat dijual di pasar. Kalau di zaman dulu kamu akan berdiri di pasar tuh. Ayo Pak, beli saya Pak, beli saya Pak. Nah, ini budak-budak. Ada yang harga 200 juta, ada yang harga 300 juta, ada yang harga 20 juta. Dan sampai hari kiamat akan menjadi budaknya. Kamu dipajang-pajang di pasar. Atau majikannya, Pak, ayo budak-budak pilih-pilih. Ini yang cantik ini. Tapi saya yang males, ini yang begitu. Ini kokoh, kuat, rajin, disiplin. Ini mahal nih harganya 500 juta. Jadi karakter-karakter dulu tuh. Sampai ada orang yang diumpetin di mana? Di kamar mandi gara-gara budak nggak berkualitas itu. Padahal waliullah ya. Budak nggak berkualitas, malesnya minta ampun. Sampai si penjual tuh mau nyari apa? Saya mau cari budak, budak. Yang itu nggak ada di sini, coba lihat aja. Ternyata ada di kamar mandi orang budak. Loh kenapa anda nggak pajang si budak ini? Ini tuh anak tuh males, nggak rajin, aras-arasen. Kalau disuruh nggak tuntas apa. Jadi majikan biasanya akan mengetahui karakternya si budak masing-masing. Semakin bagus kualitas cara kerjanya, semakin mahal. Jadi amat dipilih-pilih di pasar tuh. Pak, ini cantik nih kayaknya Pak. Besok berapa harganya? 400 juta. Tapi saya mau lihat dulu ya. Dilihat dulu, dibuka bajunya. Dibuka celana dalamnya, gak apa-apa. Ila yuhtaju ila taklibiyah, dibolak-balik kepala jadi kaki-kaki bola. Coba. Gak apa-apa boleh. Kalau bun, dan alhamdulillahnya sekarang tidak ada perbudakan. Kamu merdeka semua. Wallahu a'lam. Ya? Tadi kata mas kata bisa udah pulang lagi. Pulang kemana? Pulang tuh katanya nggak bisa ngobrol lama-lama.